Halo, selamat siang Mas Bara. Iya, selamat siang. Perkenalkan, di sini nama saya Mustaufik. Saya di sini perwakilan dari aplikasi Duep dan saya juga di sini sebagai perwakilan dari tim UX Research aplikasi Duep, di mana Duep ini merupakan sebuah platform education online, gitu ya. Nah, pada sesi ini kita tuh akan bertanya jawab, gitu ya, bertanya jawab mengenai platform yang telah kami buat. Lalu di sini tuh perlu saya ingatkan bahwa tidak ada tanggapan atau jawaban dari Mas Bara itu yang salah dan tidak ada juga yang benar gitu ya. Maka nanti apapun kendala yang Mas Ambara alami gitu ya, silakan tanyakan saja gitu. Nah, pada sesi ini juga kita akan melakukan eh, namanya itu prototype gitu ya. Jadi nanti silakan Mas Bara untuk melakukan melakukan prototype kepada platform-platform aplikasi Duep gitu. Nah, lalu nanti di akhir itu kita juga akan menanyakan skala dari angka 1 sampai 7, kira-kira nih nilai berapa yang akan Mas Bara berikan kepada aplikasi Duep itu. Jadi itu sih, jadi gimana Mas Bara, sudah paham? Sudah jelas? Siap, sudah jelas. Oke. Untuk pertama-tama mungkin kita perkenalan perkenalan dulu ya. Mungkin bisa perkenalkan diri dari nama, umur, pekerjaan, dan juga alamat tinggal. Silakan, Mas Bara. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ambara Kenajaya. Umur saya 22 tahun. Pekerjaan saya sebagai guru. Untuk alamat saya di Perumahan Villa Harmoni Benteng, di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Oke, berarti sudah jelas ya, dengan nama Ambara, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai guru, dan juga alamat di Benteng, eh, Kabupaten Purwakarta ya. Mungkin di sini saya ingin bertanya dulu, untuk kan Mas Bara ini pekerjaannya tuh sebagai guru gitu ya. Kira-kira gurunya tuh guru di mana ya? Kalau saya boleh tahu. Saya di sini mengajar di salah satu SMK, yaitu SMK Teknik SMKS Teknik Industri Purwakarta. Oh, masih di Purwakarta ya, SMK ya Mas ya berarti ya. Ya. Oke, lalu di sini tuh saya ingin tahu nih Mas, untuk saat ini bidang apa sih yang sedang Mas Ambara pelajari gitu? Ada nggak kira-kira? Untuk yang saya pelajari saat ini ada yang pertama itu ada kode igniter dan juga yang kedua ini saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang UI UX. Hmm, boleh tahu gak sih Mas kira-kira kode Igniter itu apa sih gitu? Kode igniter ini semacam framework yang ada di web. Jadi biar agar si web ini lebih rapih gitu. Jadi ada framework yang harus dipakai gitu. Oh gitu ya. Nah tadi kan Mas Ambara juga sempat mengatakan bahwa ingin mempelajari UI UX gitu ya. Nah kira-kira mengapa nih Mas Bara nih ingin mempelajari UI UX? Mungkin gini ya, sekarang ini kan lagi booming-booming atau lagi viral trendingnya gitu kan tentang UI UX gitu. Entah itu dari analisisnya atau dari desain UI UX tersebut. Jadi kenapa saya ingin belajar lebih dalam ataupun lebih memahami tentang UI UX karena itu karena ilmu itu tidak dapat uh, dapat sendiri gitu. Jadi kita itu belajar dan belajar secara otodidak meskipun tidak ada yang mengajari pun kita harus bisa entah itu coordinator ataupun UI UX. Jadi kenapa saya lebih ingin belajar tentang UI UX itu ya karena mengikuti zaman juga dan juga ingin lebih dalam lagi tentang desain-desain entah itu desain aplikasi ataupun desain yang lainnya gitu. Gitu ya. Oke oke. Berarti Mas Bara ini sebelumnya pernah mempelajari desain juga ya? Pernah untuk desain-desain itu pernah, cuman mungkin desain secara dua dimensi ya, jadi hanya
cetak-cetak aja gitu. Jadi benda jadi gitu. Jadi kayak semacam sertifikat ataupun yang lainnya gitu aja sih untuk desain-desainnya. Keren, 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 keren. Lalu saya itu ingin bertanya lagi nih Mas, kira-kira Mas Barani pernah nggak sih menyempatkan waktu luang untuk belajar di luar jam kerja gitu? Apalagi kan Mas Bara ini sebagai guru gitu kan, selain mengajar, apakah pernah menyempatkan waktu untuk belajar gitu? Itu. Untuk di sini saya mengajarkan dari pagi ya, dari jam setengah 8 sampai jam 12 siang. Karena kan sekarang kan lagi pandemi, mungkin beberapa sekolah ataupun sekolah yang ada di Indonesia itu online gitu kan. Jadi hanya sampai jam 12. Jadi eh, saya menyempatkan waktu di luar jam kerja itu untuk belajar karena saya lebih meluangkan waktu daripada bermain ya lebih baik belajar gitu kan. Jadi belajar entah itu content meter kah ataupun itu yang lainnya ataupun ya UI UX juga gitu. Jadi eh, saya menyempatkan waktu untuk belajar di luang waktu saya gitu. Berarti untuk meningkatkan skill pribadi gitu ya Mas ya? Iya betul. Kira-kira nih dalam satu hari itu biasanya berapa lama sih waktu yang Mas Bara eh, habiskan gitu untuk belajar di luar jam kerja tuh? Untuk menghabiskan dalam sehari itu mungkin tergantung ya, tergantung porsinya gitu. Karena kan setiap manusia kan punya porsinya masing-masing ya. Jadi nggak bisa langsung lama-lama gitu ataupun di depan laptop ataupun di depan komputer kan. Mungkin yang saya dapat satu hari itu mungkin 4 sampai 5 jam untuk belajar di depan laptop sih. 4 sampai 5 jam itu di luar jam kerja berarti ya Mas ya? Iya, Iya, iya. Ini Mas, Mas Ambarani pernah nggak sih menggunakan platform atau situs web gitu ya, situs web pembelajaran gitu sebelumnya gitu. Jadi kan ya gitu. Jadi Mas Bara tuh pernah nggak sih menggunakan platform atau situs web media pembelajaran sebelumnya? Gitu? Kalau misalkan sudah tuh, kira-kira platform apa ya gitu? untuk platform sebagai pembelajaran ya. Jadi mungkin saya kan sekarang ini kan mengajar ya. Jadi ada mungkin ada dua kemungkinan ya. Jadi dari saya itu mungkin entah itu memakai aplikasi kelas Google Classroom dan juga atau menggunakan aplikasi yang telah dibuatkan oleh sekolah begitu. Jadi ada dua platform ya. Yang Ya, pertama tuh ada Google Classroom dan juga yang telah dibuatkan oleh sekolah gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih hal yang Mas Ambara tuh sukai dan juga tidak sukai dari kedua platform itu gitu? untuk disukai itu ada ya. Jadi untuk yang disukai mungkin lebih uh, on time ya, maksudnya itu lebih efisien dan efektif juga kan karena kita bisa mengirimkan tugas ataupun materi secara cepat gitu kan. Dan hal yang tidak disukai mungkin terlambatnya notifikasi gitu. Jadi terkadang itu ada suatu dosen guru yang mengirimkan materi itu kadang itu telat, entah itu besok entah itu lusa gitu baru muncul notifnya padahal materi ataupun pembelajaran itu hari ini gitu. Oh, jadi telatnya tuh di dalam notifikasi ke mahasiswa ke siswanya itu ya, Mas ya? Iya betul seperti itu. Iya. Lalu yang terakhir nih Mas, saya tuh ingin nanya nih, kira-kira menurut Mas Bara tuh perlu gak sih sebuah platform media pembelajaran tuh? Nah, kalau misalkan perlu tuh, kira-kira kenapa ya? Kalau menurut saya perlu, mungkin gini ya, sekarang sekarang kan di Indonesia kan terserang pandemi ya, otomatis sekolah ataupun kampus gitu juga kan harusnya kan online gitu. Apakah perlu untuk platform baru ya, sangat perlu gitu karena untuk yang saya bilang tadi untuk efisiensi waktu dan juga efektifnya waktu juga untuk belajar memberikan materi ataupun uh, mengirimkan tugas ataupun tugas UAS.
seperti itu. Gitu. Oke, Mas Bara. Lalu untuk sesi yang selanjutnya tuh saya ingin Mas Bara tuh untuk melakukan prototipe gitu ya. Jadi silakan Mas Bara memperlihat untuk melakukan prototipe. Sebentar, saya kirim alamat linknya. Recording in progress. Nah, oke Mas Bara, halo. Ya, halo. Untuk link prototipenya sudah saya kirimkan di kolom komentar gitu ya. Jadi Iya. silakan Mas Ambara untuk membuka link prototipenya, kemudian untuk share screen gitu ya. Jadi agar saya itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh Mas Ambara gitu. Oke. Bentar. Oke, bentar ya. Sudah muncul tampilannya? Belum Mas, bentar ya. Nah sudah. Sudah? Sudah. Oke. Tampilannya seperti ini ya? Ya jadi di sini tuh saya tuh punya beberapa task yang harus dilakukan oleh Mas Ambara, di mana itu ada 5 task. Pertama itu ada task untuk halaman login sampai sit in, sit up gitu ya. Lalu ada task untuk di halaman transaksi kelas. Jadi nanti Mas Ambara silakan untuk melakukan bagaimana sih dari awal sampai kita membeli kelas gitu. Lalu ada task untuk melihat halaman kelas gitu. Jadi nanti Mas Ambara tuh melihat ada apa saja yang terdapat di halaman kelas. Lalu ada untuk task mentoring. Jadi kan aplikasi web ini kita tuh aplikasi online education. Jadi di mana kita tuh bisa melakukan mentoring kepada pengajar gitu. Itu. Jadi nanti kita bisa membuat jadwal kapan-kapannya itu. Ya nanti silakan Mas Ambara untuk melakukan prototipe aja. Lalu yang terakhir tuh untuk task ubah profil dan juga menambahkan kartu kredit gitu. Itu. Nah, lalu di sini saya ingin mengingatkan bahwa kita di sini masih menggunakan data dummy gitu. Jadi masih untuk tidak bisa melakukan input data gitu. Jadi mungkin Mas Ambara juga sudah memahami apa itu data dummy gitu ya. Gimana Mas Ambara, sudah jelas? Oke, jelas. Sangat Oke. jelas. Jadi untuk yang sekarang kita silakan Ambara untuk melakukan task pertama, yaitu dari login dan sampai juga sit up. Nanti untuk saat kita di halaman home kita berhenti dulu. Silakan Mas Mara. Oh, di situ Mas Mara silakan karena kan di sini kan masih data dummy gitu ya. Jadi kita tuh tidak bisa menginputkan data gitu kan tadi itu. Nah, makanya di sini tuh kita hanya untuk langsung login aja. Mas Ambara bisa balik lagi ke halaman login. Oke. Nah, di sini langsung masukkan aja, langsung username aja. Ke otomatis. Nah, gitu. Ya, Oke, langsung masuk berarti ya? silakan coba saja, Mas. Nah, ini kan sudah halaman di home ya, Mas ya. Nah, untuk Iya. task pertama tuh tadi kan halaman login sampai juga sign in gitu ya. Nah, kira-kira ada kendala nggak sih dari Mas Ambara sendiri? Kira-kira ada kendala nggak dari awal login sampai sign in gitu?
Kalau menurut saya ya mungkin ada kendala sih gitu kan. Cuman yang tadi mungkin data dummy itu tadi ya. Jadi mungkin masih belum eh, apa ya ibaratnya masih dummy banget. Masih masih belum apa ya masih belum bisa kepake dalam artian data itu belum bisa masuk ke database gitu maksudnya. Jadi kenapa dinamakan data dummy? Tapi seperti itu sih. Ya menurut saya tidak ada kendala. Cuma kendalanya tadi tidak bisa memasukkan data karena mungkin belum tersambung ke database mungkin seperti itu. Oke. Nah, kira-kira dari halaman login dan pendaftaran tuh eh, informasi yang ditampilkan tuh sudah sesuai belum sih Mas tadi Mas? Sesuai. Jadi informasi-informasi yang ditampilkan di sini itu sudah sesuai sama eh, yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya itu di task kedua, yaitu task untuk melakukan transaksi kelas gitu ya. Di mana Mas Ambara silakan untuk membeli kelas. Mau kelas apapun itu silakan dari awal beli kelas sampai selesai membeli kelas gitu ya. Jadi nggak usah terburu-buru gitu ya. Silahkan lihat-lihat dulu aja gitu. Kalau misalkan ada kendala ataupun apa pertanyaan nanti silahkan tanyakan saja gitu. Silakan Mas Ambara. Oke, baik. Nah, sudah ya Mas ya. Ya, sudah. Kira-kira gimana nih dari transaksi kelas nih dari pertama di halaman home dari beli sampai terselesai kita beli kelas gitu ya. Kira-kira ada masalah nggak? Ada kendala nggak? Saya rasa nggak ada kendala. Jadi lebih lebih apa ya lebih mudah gitu kan. Jadi di sini ada klik beli tinggal kita klik aja, tinggal kita klik beli di sini lalu muncul eh, detail dari si kelasnya lalu eh, nominalnya berapa dan juga ada metode pembayaran juga metode paymentnya. Lalu setelah kita memilih metode payment itu kita langsung bisa memilih langsung melakukan pembayaran gitu. Jadi itu sudah tersinkron dan muncul nota ataupun transaksi yang berhasil, transaksi sukses lah gitu. Ya, seperti itu. Mungkin ya lebih mudah, lebih efisien sih kalau menurut saya. Iya, oke. Nah, tadi kan ada halaman yang menunjukkan bahwa eh, apa ya bisa dibilang itu invoice, jadi kayak struknya gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Bara itu tuh bisa membantu gak sih kira-kira? Membantu apa ya lebih berguna gak sih untuk Mas Ambara gitu? Kalau menurut saya berguna banget gitu kan karena jika tidak ada invoice itu kita tidak ada bukti ketika kita membeli barang ataupun membeli sesuatu gitu kan. Jadi perlu untuk dibuatkan invoice ataupun adanya invoice begitu. Oke. Nah, di halaman home ini kira-kira eh, informasi yang ditampilkan tuh sudah sesuai gak Mas? Kira-kira apa ada yang kurang gitu? Kira-kira ada yang kurang apa gitu? Kira- Kalau menurut saya di menu home ini cukup eh, sesuai gitu ya. Maksudnya cukup oke lah gitu dari segi desainnya pun nggak terlalu eh, nggak terlalu eh, rame banget.
gitu kan. Jadi lebih apa ya, lebih gampang juga dipahami banyak orang sih. Nah, itu kan Mas Bara mengklik apa ya, notifier gitu ya, notifikasi gitu. Nah, kira-kira gimana tuh menurut Mas Bara untuk button notifikasi gitu? Simpel sih ya. Jadi ketika saya mengklik eh, logo ataupun simbol notifikasi ini ataupun notifier ini, kita bisa melihat apakah ada tugas yang belum dikerjakan ataupun sudah dikerjakan mungkin. Jadi lebih simpel aja gitu. Jadi kita bisa melihat tugas-tugas apa yang belum kita kerjakan gitu. Oke, oke. Selanjutnya Mas, nah untuk selanjutnya silahkan Mas Ambara untuk melakukan class overview gitu ya. Jadi silakan untuk melihat halaman-halaman kelas gitu. Apa saja yang ada di halaman kelas, lalu kalau misalnya penasaran ada button apa ini ya, silakan untuk dilakukan saja gitu. Jadi nggak usah takut-takut gitu. Misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan saja. Silakan Mas Ambara.
Ya udah, Thank you record.